Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan D5 dan Desa Melek Vaksin untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami satu persatu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Alfredi Amelia Putra dengan AIRANIM 117. Kemudian ada Nafa Usofia dengan AIRANIM 1085. Kemudian ada Maharani Puspasanti dengan AIRANIM 114. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 bab. Yang pertama ada ringkasan, kemudian pendahuluan, yang ketiga solusi, yang keempat RAB, dan yang kelima jadwal kegiatan. Untuk ringkasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk ringkasan kegiatan 1 dengan judul D5 atau singkatan dari Desa Peduli Isoman, dengan anggota dan peran Maharani dengan PJ Pencatatan Data, Nafa Usofia dengan PJ Pembagian Sembako, dan Rifki Alifiari dengan PJ Pembuatan Batu. Kemudian sasaran dari program ini adalah masyarakat yang terkena wabah COVID-19. Lokasi yang kita targetkan adalah Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Masa pelaksanaan yang direncanakan selama 4 bulan dan total biaya yang direncanakan sebanyak Rp4.950.000. Kemudian untuk kegiatan kedua dengan judul Desa Melek Vaksin, dengan anggota dan peran Rifki Alifiadi dengan PJ Acara Kemasyarakatan, Nafa Usofia dengan PJ Pencatatan Data, dan Maharani Puspasanti dengan PJ Instansi Undangan. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang belum melakukan vaksin. Lokasi yang ditargetkan adalah Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Instansi yang terlibat puskesmas dan masa pelaksanaan yang direncanakan selama 4 bulan, serta total biaya yang direncanakan sebanyak Rp4.930.000. Pendahuluan. Analisis situasi pandemi COVID-19 saat ini melanda Indonesia. Kasus pertama kali warga Indonesia terinfeksi COVID-19 diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Senin 2 Maret 2020. Sejak saat itu terjadi penambahan kasus COVID-19 setiap harinya. Indonesia melakukan COVID-19 dengan menyesuaikan wilayah, melakukan 3M, memberikan kebijakan yang bersifat lokal sesuai dengan tingkatan keparahan di wilayah provinsi dan kota masing-masing. COVID-19 juga mengalami puncak yang berakibat banyak pasien yang terinfeksi virus ini dan terpaksa harus melakukan isolasi mandiri dikarenakan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah melebihi kapasitas yang disediakan. Saat ini Indonesia melakukan upaya dengan penanganan COVID-19 dengan melakukan vaksinasi. Dilihat dari grafik kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan saat program vaksinasi telah terlaksana. Masalah yang sering dialami oleh masyarakat saat terinfeksi COVID-19 adalah bergejala ringan melakukan isolasi mandiri di rumah. Jika semua anggota keluarga positif COVID-19 dan harus isolasi mandiri, maka keluarga tersebut akan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti belanja bahan pokok, membeli obat-obatan untuk isoman. Contohnya pada Desa Lebo banyak yang terjadi yang terkena kasus COVID-19 dan melakukan isoman. Salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan pemberian vaksin. Dalam vaksinasi merupakan pemberian antigen yang dapat membantu pembentukan imunitas sistem di dalam tubuh. Tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau melakukan vaksinasi. Kebanyakan seseorang tidak mau vaksin karena akan percaya dengan isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya. Salah satunya seperti pada Desa Pancor, banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksin. Padahal vaksinasi memberikan banyak manfaat untuk diri sendiri dan bagi banyak orang. Next. Kegiatan 1. Kegiatan kelima, Desa Peduli Isoman, adalah upaya yang dilakukan desa yang melibatkan RT atau RW sebagai penjembatan antara desa dan masyarakat untuk membantu warganya melakukan isolasi mandiri di rumah. Yaitu tujuannya, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah daerah untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19, memenuhi kebutuhan yang diperlukan warga yang melakukan isoman, memberikan dukungan kepada warga yang melakukan isoman. Kegiatan 2. Kegiatan Desa Melek Vaksin adalah mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu mengenai vaksin. Tujuannya menjalankan program vaksinasi pemerintah, membuat pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksinasi tidak sesuai dengan isu-isu yang beredar, menarik masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Next. Manfaat bagi masyarakat. Kegiatan 1. Mengurangi jumlah kasus COVID-19, menumbuhkan rasa gotong royong dan kerukunan antar warga, mempererat tali silaturahmi antar warga. Kegiatan 2. Masyarakat menjadi paham pentingnya melakukan vaksinasi, banyak masyarakat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, mengurangi resiko penularan. Next. Baik, selanjutnya adalah solusi. Untuk solusi kegiatan 1 yaitu program Desa Peduli Isoman, melihat dari latar belakang yang ada di mana masih banyak warga yang terkena wabah COVID dan memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka solusi yang dapat
kelompok kami tawarkan adalah yang pertama adalah melakukan iuran rutin per bulan dengan tujuan sebagai dana bantuan kepada warga yang terkena wabah COVID-19 agar dapat membeli bahan ataupun peralatan yang dibutuhkan demi mempercepat kesembuhan. Kemudian yang kedua adalah dengan pengumpulan dan pemberian sembako kepada warga yang terpapar wabah COVID-19. Dan yang ketiga adalah mensupport warga yang terkena wabah COVID dengan cara tetap melakukan interaksi melalui media komunikasi dan juga media sosial seperti WA, video call, dan berbagai sarana lainnya. Kemudian selanjutnya adalah solusi yang dapat ditawarkan untuk desa melek vaksin. Dilihat dari latar belakangnya di mana masih banyak masyarakat yang takut atau tidak sempat untuk melakukan vaksin, maka kelompok kami menawarkan solusi yang pertama, mendatangkan tenaga kesehatan ke desa tujuan secara terjadwal untuk melakukan vaksin. Yang kedua, kegiatan vaksin dapat didukung dengan kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti bagi-bagi sembako atau kegiatan hiburan yang banyak peminat. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan vaksin dapat dilakukan secara undian dan terjadwal sehingga tidak terjadi penumpukan di daerah vaksin. Dan yang terakhir adalah mendatangkan kepala daerah atau desa ataupun orang yang dipercaya di daerah tersebut agar warga lebih yakin untuk melakukan vaksin. Kemudian ada rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biaya dari kegiatan 1 yakni Desa Peduli Isoman, yang pertama ada WiFi yang digunakan untuk komunikasi bersama warga yang terkena isoman dengan total Rp200.000 per bulan. Kemudian ada membuat kartu iuran sebanyak Rp5.000 dengan harga Rp150.000, jadi totalnya Rp750.000. Kemudian pegawai untuk mencatat data kita asumsikan 1 orang cukup dengan honor sebesar Rp1 juta. Kemudian ada sembako untuk warga. Jika per hari warga kita asumsikan sebanyak 2 orang, kita kalikan 30, maka jadi 60 dengan harga sembako Rp50.000, jadi totalnya Rp3 juta. Nah, untuk pengeluarannya sebanyak Rp4.950.000. Kemudian ada pendapatan dari iuran warga yang kita tarif sebesar Rp1.000 per bulan. Jika warganya sebanyak 5.000 orang, dikali 1.000, maka totalnya Rp5 juta. Kemudian ada RAB kegiatan desa melek vaksin. Yang pertama ada tenaga panggilan sebanyak 2 orang, jika dikali seminggu maka 14. Untuk honornya sebesar Rp50.000, jadi totalnya Rp700.000. Kemudian ada sewa sound selama seminggu dengan harga per hari Rp50.000, jadi totalnya Rp350.000. Kemudian banner kegiatan seharga Rp100.000, sewa tenda selama seminggu dengan harga tenda Rp150.000 per hari, jadi totalnya Rp1.050.000. Kemudian ada sewa kursi sejumlah 10 dikali selama seminggu dengan harga kursi Rp5.000 per kursi, maka totalnya Rp350.000. Kemudian ada air mineral 2 kardus selama seminggu, totalnya 14 dengan harga 1 kardus Rp20.000, jadi totalnya Rp280.000. Kemudian ada sembako untuk warga, diasumsikan sehari 15 warga yang melakukan vaksin, jadi totalnya 105 selama seminggu dengan harga Rp20.000 per sembako, jadi totalnya Rp2.100.000. Untuk keseluruhan total dari biayanya sebanyak Rp4.930.000. Kemudian ada rincian dari RAB kegiatan Desa Melek Vaksin dan Desa Peduli Isoman. Yang pertama ada honorarium. Honor dari kegiatan Desa Peduli Isoman sebesar Rp1 juta untuk 1 bulan. Kemudian ada honor kegiatan Desa Melek Vaksin sebesar Rp100.000 per hari untuk 7 hari, jadi totalnya Rp700.000. Kemudian ada pembelian barang habis pakai. Yang pertama ada membuat kartu iuran, harga satuannya 150 dengan jumlah Rp5.000, jadi totalnya Rp750.000. Itu sebagai bukti pembayaran iuran per bulan untuk warga yang peduli yang terkena COVID-19. Kemudian ada sembako warga, harga satuannya Rp50.000 dengan jumlah warga 60, jadi totalnya Rp3 juta diberikan kepada warga yang terkena COVID-19. Kemudian ada banner kegiatan seharga Rp100.000, tujuannya untuk mempromosikan kegiatan. Kemudian ada air mineral, harga satuannya Rp20.000 dengan jumlah 14, totalnya dari Rp280.000 untuk konsumsi panitia. Kemudian ada sembako warga, harga satuan Rp20.000 dengan jumlah warga 105, totalnya jadi Rp2.100.000 untuk menarik warga supaya melakukan vaksin. Kemudian ada belanja barang non-operasional. Yang pertama ada sewa WiFi Rp200.000 per bulan, itu untuk komunikasi kepada warga yang terkena COVID-19. Kemudian ada sewa speaker Rp50.000 selama 7 hari, jadi totalnya Rp350.000. Sewa tenda Rp150.000 per hari, untuk 7 hari jadi totalnya Rp1.050.000. Dan sewa kursi Rp5.000 dengan jumlah 70, jadi totalnya Rp350.000. Nah, untuk total dari kegiatan RAB Desa Melek Vaksin dan Desa Peduli Isoman, totalnya sebesar Rp9.880.000. Untuk jadwal kegiatan, yang pertama ada analisis situasi yang dilaksanakan pada bulan April, kemudian ada perencanaan program yang dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, dan Juli.
Kemudian ada pelaksanaan program yang dilaksanakan pada Agustus, September, Oktober, dan November. Kemudian ada evaluasi yang dilaksanakan pada September, Oktober, November, dan Desember. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.